Panglima Daerah Militer Jakarta Raya, Pangdam Jaya, mengeluarkan statement bernada keras terhadap Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab. Statement keras yang bahkan mengancam hendak membubarkan FPI. Suara Panglima Kodam Jaya itu, yang membawa suara pemerintah, itu memang beda dengan isu yang sebelumnya digunakan oleh pemerintah untuk menindak FPI dan para politisi simpatisan mereka. Itu para politisi yang disinyalir pemerintah hendak menunggangi popularitas Habib Rizik itu untuk agenda politik mereka sendiri. Kalau isu yang digunakan sebelumnya, alasan yang digunakan sebelumnya adalah tentang pelanggaran protokol kesehatan dalam pencegahan penularan virus corona itu, sekarang Pangdam Jaya sudah bicara tentang ancaman disintegrasi nasional. Bicara tentang pemecah belah bangsa Indonesia. FPI karena dinilai sektarian. Banyak kalangan langsung bereaksi, pro dan kontra tentang gebrakan Pangdam Jaya itu. Para politisi yang pro dan kontra, apalagi di masyarakat jejaring media sosial ya, netizen, juga para pakar hukum tata negara. Nah, apa salah sikap pemerintah? Apa salah statement dan sikap dan tindakan Pangdam Jaya itu yang langsung menurunkan baliho, poster-poster FPI, mengerahkan pasukan dengan panser dengan loreng dalam kota gitu. Lalu apa salah Habib Rizik Syihab itu? Apa salah FPI? Semua tanggapan dan komentar dari semua pihak selama ini tidak memadai, bahkan apalagi menyelesaikan, itu melantur dan buntu belaka. Di luar soal pelanggaran protokol kesehatan oleh pihak FPI waktu mereka berkerumun, yang memang kentara cuma jadi alasan yang diada-adakan oleh pemerintah, karena terbukti pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi, kerumunan-kerumunan massa saat kampanye pilkada di mana-mana, tidak ada yang sampai mencopot Kapolda. Tidak ada yang sampai mencopot Kapolres, memeriksa gubernur-gubernur. Tidak. Gitu. Jadi di luar soal pelanggaran protokol kesehatan itu, kiprah politik Habib Rizik Syihab, FPI dan para simpatisannya itu, termasuk kiprah politik sektariannya itu, tidak dapat disalahkan. Apalagi dalam negara demokrasi. Tidak dapat disalahkan. Tapi juga gebrakan Pangdam Jaya itu sama sekali tidak dapat disalahkan. Keliru komentar dari mereka-mereka yang merasa ahli hukum tata negara, yang menuding Panglima Militer itu tidak berwenang dalam hal masalah keamanan dan ketertiban negeri. Katanya itu adalah wewenang kepolisian dan aparat penegak hukum. Tapi tanggapan para ahli hukum tata negara itu keliru. Karena Pangdam Jaya, ya, Maijen Dudung Abdurrahman itu sedang bicara tentang pemecah belah kesatuan bangsa. Bukan lagi soal protokol kesehatan. Mayor Jenderal Dudung sudah bicara tentang ancaman integrasi nasional. Dan itu adalah wewenang dan tanggung jawab tentara sebagai fungsi pertahanan negara. Jadi benar. Nah, ini bagaimana? Dua pihak yang berseberangan dalam pandangan
sama-sama tidak salah. Sama-sama merasa sedang menunaikan tanggung jawab dan kewajiban untuk kebenaran. Bagaimana? Belum lagi kalau kita melihat dari perspektif FPI. Mereka merasa, bahkan meyakini, sedang memperjuangkan kebenaran agama. Kebenaran tertinggi. Nah, bagaimana? Sesungguhnya kita sedang diperhadapkan pada masalah hubungan antara agama dan negara. Hubungan iman dan politik. Dan masalah ini, masalah hubungan agama dan negara, adalah masalah yang bukan baru. Sama sekali tidak baru. Ini masalah yang sudah setua pranata budaya umat manusia yang bernama negara. Masalah konflik atau ketidak bisa bertemunya titik tengkar antara mereka yang memperjuangkan agama untuk negara dan mereka yang merasa sedang menegakkan asas-asas negara. Harus adil dan lain-lain itu. Itu sudah setua, masalah itu sudah setua pranata budaya makhluk manusia yang kita sebut negara. Keliru kalau mengira ini masalah yang baru. Tuh Socrates 2,5 miliar lalu itu, 2.400 tahun lalu, itu sudah terhukum mati oleh pasal agama di dalam hukum negara. Yesus Isa Al-Masih terhukum mati oleh hukum negara. Yang didakwahkan oleh para pemimpin agama Yahudi itu. Ribuan tahun sudah masalah ini sudah terjadi, berlangsung dan selalu intens, kencang, dan selalu menelan korban. Keliru pula kalau mengira masalah ini hanya di Indonesia. Itu di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, lain-lain. Masalah ini udah menjadi problematik dari dulu selama berabad-abad. Dan sudah menelan sangat banyak korban nyawa. Sudah berjuta-juta nyawa manusia dicabut. Tuh, belum lagi penderitaan, kesengsaraan yang sangat dalam. Nah, bagaimana sebenarnya hubungan antara agama dan negara? Masalah ini sudah menjadi kajian teologi dan ilmu politik itu selama ratusan tahun. Sudah menjadi kajian teologi dan political science selama berabad-abad, tetapi terus-menerus buntu terus. Solusi yang paling umum, yang paling banyak dianggap logis, kita mulai dengan menunjuk satu persatu solusi-solusi yang keliru itu. Solusi yang paling umum, yang paling sering dianggap logis itu adalah memisahkan antara agama dan negara. Memisahkan antara urusan agama dan umat dan kekuasaan negara. Upaya pemisahan ini dulu, beberapa abad lalu waktu dimulai itu disebut disestablishment. Disestablishment. Artinya yang sudah mapan, sudah establish itu dibongkar. Apa yang mapan? Itulah kekuasaan agama dan negara yang sudah disatukan. Gereja dan negara adalah kesatuan. Itu sudah berabad-abad, bahkan lebih 1.000 tahun di Eropa. Sudah mapan sekitar 1.200 tahunan. Lalu mulai digugat keras. Sejak zaman pencerahan terutama. Tapi sebelum itu pertarungan sangat keras juga untuk
upaya memisahkan dan yang mempertahankan kemapanan itu. Kita tahu dalam sejarah ada paus yang sampai ditangkap. Ada yang sampai mati dalam tahanan. Begitu pula kurang lebih perjuangan oleh orang-orang Muslim di Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha dan rekan-rekan perwira militernya itu sesudah Perang Dunia Pertama, betapa mereka merombak sistem hubungan antara agama dan negara yang berlangsung lama sekali dan berjaya sepanjang Kesultanan Utsmaniyah, ya, asal kadang-kadang disebut Kesultanan Ottoman. Itu Mustafa Kemal Pasha, lebih terkenal Kemal Atatürk gitu. Walaupun sudah mengerahkan para ulama, ahli teologi Islam untuk mengkampanyekan bahwa pemisahan agama dan negara itu adalah kebutuhan, bahwa itu sangat baik bagi semua, termasuk terbaik bagi kehidupan beragama itu sendiri. Itu kita tahu sampai intelektual Muslim yang terkenal dari Pakistan, Muhammad Iqbal, sampai menyebut usaha di Turki itu sebagai ijtihad, pembaruan agama untuk mengembangkan. Gitu. Bung Karno pun Indonesia sangat mengagumi usaha dari Mustafa Kemal Atatürk itu. Jadi walaupun dia sudah mengerahkan usaha-usaha yang sifatnya teologis untuk penyadaran itu, tapi tetap saja banyak memerlukan pendekatan dengan hukum, tangan besi. Karena yang tidak mudah. Gitu. Nah, di Indonesia ketika negara ini baru hendak didirikan, itu terjadi juga perbedaan pendapat, bahkan pertarungan yang tajam antara di satu pihak tokoh-tokoh Muslim, para pemimpin organisasi seperti Kiai Sanusi dari Jawa Barat yang luar biasa orang itu, cerdasnya, integritasnya dan perjuangannya melawan kolonial, wibawanya di kalangan umat. Kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo, itu pemimpin Muhammadiyah yang masih muda udah menulis beberapa buku. Itu pada waktu itu bahkan Bung Karno pun belum ada buku ya. Banyak tulisannya hanya artikel-artikel. Mereka itu memperjuangkan bahwa negara yang hendak didirikan itu harus berdasarkan Islam. Sementara lain pihak Bung Karno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta bilang pisah, harus dipisahkan itu. Kita tahu dalam sidang-sidang itu Muhammad Hatta yang paling tegas dan jelas menjelaskan masalah hubungan antara agama dan negara. Konsep pemisahan antara agama dan negara sering diidentikan dengan negara-negara Kristen Barat. Kenapa? Karena Kristen dianggap ajaran yang memisahkan antara politik dan iman, antara agama dan negara. Gitu. Padahal sesungguhnya tidak. Gitu. Kristen juga sebenarnya sama, menyatukan itu. Kita tahu banyak orang mengira itu Kristen mengajarkan pemisahan. Bahkan banyak orang Kristen sendiri termasuk para pengkhotbah dan pendeta mengira yang begitu. Pisah, meyakini itu. Padahal itu tidak ya. Saya mengidentifikasi paling sedikit ada 4 faktor besar mengapa banyak orang Kristen sendiri mengira itu dipisah. Dan sehingga banyak juga orang non-Kristen mengira bahwa Kristen mengajarkan pemisahan. 4 faktor itu adalah pertama,
yaitu dalam persepsi banyak orang yang beriman, artinya beragama secara serius, iman itu suci dan politik itu kotor, sehingga harus terpisah. Ya, gitu. Pandangan ini semakin diperkuat, mendapat penguatan dengan terbitnya buku dari seorang filsuf keagamaan, itu bernama Mircea Eliade. Eliade ini menerbitkan buku yang membahas tentang apa yang disebut yang sakral dan yang profan, yang suci dan yang duniawi, gitu. Yang kudus dan yang duniawi, sakral dan profan. Sehingga dikotomi ini semakin memperkuat pandangan dari yang ada dalam persepsi banyak orang Kristen. Padahal banyak sekali ayat Alkitab yang harus diartikan, ditafsir sebagai amanat Tuhan tentang politik sebagai lahan pelayanan yang diamanatkan Tuhan. Faktor kedua adalah tafsiran yang naif terhadap ayat Alkitab, yaitu Matius 22 ayat 21. Berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, berikan pada Allah apa yang Allah punya. Lalu itu ditafsir sebagai bahwa Allah urusan sendiri, kaisar atau negara urusan sendiri. Itu. Ini tafsir yang tentu saja salah ya. Kenapa? Pertama, kalau dikatakan berikan pada kaisar apa yang kaisar punya, yaitu memang misalnya kewajiban bayar pajak karena negara menjaga amanan, ketertiban dan lain-lain kan gitu. Ada biaya untuk negara. Nah, tapi ketika dikatakan berikan kepada Allah apa yang Allah punya, yang Allah punya itu termasuk kaisar, negara. Jadi perhatikan di sini negara itu include di dalam ketuhanan, dan oleh banyak orang beragama itu dianggap negara include dalam agama, gitu. Kedua, bahwa faktor tafsir itu keliru, yaitu ya jelas sekali kalau baca sangat jelas itu paragraf itu berbicara tentang pajak, bukan tentang pemisahan antara negara dan agama. Faktor ketiga adalah kita harus tahu sejarah awal Kristen itu bertumbuh di dalam penindasan kekuasaan-kekuasaan yang mengatasnamakan agama. Gitu. Penindasan tentara Romawi yang mengatasnamakan agama, bertindak demi kepentingan agama mereka, agama paganisme itu. Dan penindasan dari kekuasaan penguasa agama Yahudi. Gitu. Itu dibantai di mana-mana. Nah, itulah mengapa selama abad-abad awal itu orang Kristen membangun konsep teologi tentang harus dipisahkannya antara urusan agama dan kekuasaan negara. Tetapi kita tahu sesudah Kristen berkuasa, sejak Kaisar Konstantin masuk Kristen, tapi sebelumnya juga sebenarnya banyak yang tidak diketahui oleh sejarawan bahwa Romawi Timur itu yang dirintis oleh Konstantin itu bukan negara Kristen pertama. Negara Kristen pertama itu Armenia, jauh sebelum Konstantinopel itu. Sesudah Kristen berkuasa di dua negara itu agama-agama lain ditindas tanpa sisa. Apalagi agama Yahudi. Kalau Islam udah ada, kena juga. Tapi waktu itu kan kita tahu Islam belum ada. Yahudi itu memang hancur-hancur. Nah, faktor keempat yang membentuk persepsi bahwa Kristen menganut pemisahan itu adalah
fakta bahwa negara-negara maju di Eropa, itu negara-negara barat katakanlah, termasuk Amerika, Australia, itu memisahkan antara agama dan negara. Tetapi sebenarnya itu bukan karena kehendak agama Kristen. Itu justru terbalik. Karena mereka sudah sekuler masyarakat di sana, sehingga mereka tidak peduli. Itu penyebabnya. Ada banyak catatan lain pada faktor keempat itu, tapi itulah garis besarnya. Masyarakat di barat itu sudah sekuler, sudah tidak serius beragama, sudah tidak mengambil, itu penting. Seperti saya bilang, masih bisa diberi catatan, tapi itulah garis besarnya. Nah, 4 faktor itu yang membentuk pandangan bahwa Kristen menganut doktrin pemisahan. Tapi sebenarnya tidak. Kita ingat misalnya Martin Luther, gembong perintis Protestan itu, reformasi, itu semua doktrin Katolik disangkalnya, dihantamnya. Satu-satunya yang tetap sama dan dipertahankan adalah konsep tentang negara, yaitu agama dan negara bersatu, karena sama-sama menganut apa yang diajarkan oleh Agustinus di dalam bukunya Negara Allah. Artinya, ya kalau bukan negara dikuasai oleh gereja, berarti dikuasai iblis, maka harus dipegang oleh gereja, kurang lebih seperti itu. Akibatnya apa? Kita tahu, dengan penyatuan agama dan negara itu, itulah perang-perang sejak abad 16 dan 17, 18 itu yang luar biasa. Kacau, brutal dan luar biasa itu. Membakar Eropa dan lain-lain gitu. Seperti itu, dan itu nanti kita akan lanjutkan seperti apa sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya hubungan antara agama dan negara.